Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan saya Armansyah dari jurusan Geografi, kelas Pendidikan Geografi A. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi profesionalisme guru. Baik, sebelum saya beralih ke materi inti, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu guru dan apa itu profesional. Yang pertama, kata profesional, suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian tertentu. Atau dengan kata lain, pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang dipersiapkan untuk pekerjaan tersebut. Nah, adapun kata guru, saya rasa kalian semua sudah tahu ya apa itu guru. Jadi, guru adalah suatu sebutan bagi jabatan, posisi, dan profesi bagi seseorang yang mengabdikan dirinya dalam bidang pendidikan melalui interaksi edukatif secara terpola, formal, dan sistematis. Baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai guru dan profesional. Jadi, kesimpulannya adalah guru yang profesional adalah orang yang memiliki kemampuan atau keahlian khusus dalam bidang keguruan atau pembelajaran, sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai seorang pembelajar dengan kemampuan maksimal. Atau dengan kata lain, pembelajar profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik dan memiliki pengalaman yang kaya di bidangnya. Artinya, seorang pembelajar telah memperoleh pendidikan formal serta menguasai berbagai strategi dalam kegiatan belajar, mengajar. Selain itu, pembelajar yang profesional juga harus menguasai landasan-landasan pendidikan yang tercantum dalam kompetensi. Nah, jadi, untuk berprofesi sebagai seorang guru perlu adanya kekuatan pengakuan formal melalui 3 tahap, yakni sertifikasi, registrasi, dan lisensi. Nah, apa itu sertifikasi, registrasi, dan lisensi? Nah, sertifikasi adalah pemberian sertifikat yang menunjukkan kewenangan seseorang anggota sebagai ijazah tertentu. Adapun registrasi, registrasi ini mengacu kepada suatu pengaturan di mana anggota diharuskan terdaftar namanya pada suatu bidang atau lembaga. Sedangkan lisensi ini adalah suatu pengaturan yang menetapkan seseorang yang memperoleh izin dari yang berwajib untuk menjalankan pekerjaannya. Baiklah, kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu profesionalisme dibangun oleh unsur kompetensi. Nah, untuk menjadi seorang guru profesional, itu terdapat beberapa kompetensi yang harus dicapai. Kompetensi dapat diklasifikasikan. Yang pertama yaitu kompetensi dasar. Kompetensi ini harus dimiliki untuk memelihara dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, di kompetensi dasar ini terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berperan dalam masyarakat sebagai warga negara berjiwa Pancasila. Kemudian yang ketiga, mengembangkan sifat-sifat terpuji yang dipersyaratkan bagi seorang guru. Nah, kemudian yang kedua, kompetensi umum. Kompetensi ini harus dimiliki untuk bisa hidup bersama di masyarakat. Nah, di kompetensi umum ini terdapat beberapa poin pula. Yang pertama yaitu berinteraksi dengan teman sejawat untuk meningkatkan kemampuan profesional. Kemudian yang kedua yaitu berinteraksi dengan masyarakat. Nah, selanjutnya kompetensi teknis dan keterampilan. Kompetensi yang harus dimiliki untuk melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan. Kompetensi ini meliputi yang pertama, melaksanakan bimbingan dan penyuluhan untuk siswa yang mengalami kesulitan belajar dan untuk siswa yang memiliki kelainan. Kemudian yang kedua, melaksanakan administrasi sekolah. Yang ketiga, melaksanakan penelitian sederhana untuk keperluan mengajar. Selanjutnya, kompetensi profesional. Nah, di kompetensi profesional meliputi hal-hal yang pertama, menguasai landasan pendidikan. Yang kedua, menguasai bahan pengajaran. Nah, di kompetensi profesional ini
kita harus mengetahui atau menguasai bahan pengajaran. Jangan sampai ketika kita masuk mengajar, kita tidak tahu apa-apa saja bahan pengajaran. Nah, kemudian yang ketiga, menguasai program pengajaran. Yang keempat, melaksanakan program pengajaran. Nah, di sini kita harus mengetahui dulu apa-apa saja program pengajaran. Setelah kita mengetahui program pengajaran, kita melaksanakan program pengajaran tersebut. Kemudian yang kelima, menilai hasil dan proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan. Nah, selanjutnya tugas profesional guru. Nah, di sini untuk menjadi seorang guru yang profesional, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa-apa saja tugasnya. Orang yang profesional dalam menjalankan tugasnya adalah orang yang memiliki pertama keahlian. Ahli dengan pengetahuan yang dimilikinya, terampil dalam bertindak, tepat waktu, tepat aturan, dan tepat takaran atau ukuran dalam menjalankan pekerjaan. Nah, kemudian yang kedua yaitu memiliki otonomi dan tanggung jawab. Memiliki otonomi dan tanggung jawab serta sikap kemandirian. Ciri-cirinya yaitu dapat menentukan serta mengambil keputusan sendiri dengan penuh tanggung jawab atas keputusannya. Kemudian yang ketiga, memiliki rasa kesejawatan. Ahli ini memiliki rasa kesejawatan sehingga ada rasa bangga dan aman melalui perlindungan atas pekerjaannya. Dalam hal ini menjadi seorang guru. Nah, selanjutnya yang kedua, kriteria guru profesional. Seorang guru yang profesional dalam bidangnya yakni sebagai seorang pembelajar harus memiliki beberapa karakteristik yang dapat membedakannya dengan guru yang tidak memiliki profesionalisme dalam bidangnya. Karakteristik tersebut yaitu yang pertama, kompetensi konseptual. Seorang guru mempunyai dasar teori dari pekerjaan yang menjadi konsentrasi keahliannya. Misalnya, seorang dosen teknologi pendidikan harus menguasai teknik dasar dari ilmu teknologi pendidikan sehingga ia dapat menjalankan tugasnya sebagai dosen teknologi pendidikan dengan profesional. Kemudian yang kedua, kompetensi teknis. Seorang guru harus mempunyai kemampuan keterampilan dasar yang dibutuhkan dari pekerjaan dan menjadi konsentrasi keahliannya. Misalnya saja, seorang dosen teknologi pendidikan harus mampu dan terampil dalam menggunakan media pembelajaran, khususnya dalam menggunakan media yang berbasis high teknologi. Kemudian yang ketiga yaitu kompetensi konstekstual. Seorang guru memahami landasan sosial ekonomi, budaya, profesi dan menjaga kelestarian lingkungan hidup yang dikerjakan sesuai konsentrasi keahliannya. Kemudian yang keempat yaitu kompetensi adaptif. Seorang guru mempunyai kemampuan penyesuaian diri dengan kondisi yang berubah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, seorang guru harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga tidak gagap teknologi. Kemudian yang kelima yaitu kompetensi interpersonal. Seseorang guru atau seorang guru harus mampu menyampaikan informasi dengan efektif agar penerima dapat menangkap informasi yang telah disampaikan dengan baik. Nah, itulah penjelasan materi singkat dari saya mengenai materi profesionalisme guru. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.